Halo, selamat pagi. Oke, baik nak, silahkan dipimpin ibadahnya nak. Siapa yang gak hadir nak? Oke, silahkan diperhatikan gambar berikut. Oke, sudah diperhatikan gambarnya ya anak ya? Ada ini yang ditunjukkan dari umur 0 sampai 1 tahun, ada 1 tahun sampai 2 tahun, sampai ke 4-5 tahun. Bahkan di gambarnya juga ini kamu sedang bermain-main, dimarahi orang tua, dikejar ya anak ya. Nah, ada juga ini sih dari SD. Coba dilihat pertumbuhan ya kan? Gambar pertumbuhan. Ini ada SD. Kamu masih masa SD. Masih ada giginya yang bolong ya. Dan kedua ada juga masuk nih masa SMP. Nah, ini yang terakhir adalah masa kamu ya, masa sekarang, masa SMK, SMA. Ini dia abu-abu. Nah, setelah kamu lihat dari gambar tersebut, coba kamu amati pertumbuhan fisik kamu. Pertumbuhan fisik kamu amati pertumbuhan fisik kamu mulai dari kecil sampai akhir. Bahkan pada sampai akhir ini, kamu boleh sebesar ini kan. Oke, silahkan dulu kamu deskripsikan pertumbuhan kamu secara fisik. Oke ya, sudah ada beberapa orang yang sudah maju menunjuk tangan mendeskripsikan bagaimana pengalamannya atau pertumbuhan fisiknya kan gitu ya. Oke, baik. Setelah kamu tahu pertumbuhan fisikmu, kamu sudah amati pertumbuhan fisikmu. Jadi apa itu arti bertumbuh? Apa itu arti bertumbuh? Nah, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Arti bertumbuh adalah yang didasari dengan kata tumbuh, artinya bertambah besar, sempurna, memiliki perkembangan, baik itu secara fisik, memiliki perubahan. Itu arti bertumbuh. Nah, kita mau lihat, setelah kamu tahu arti bertumbuh, ini adalah pembelajaran kita tadi, semakin bertumbuh semakin berhikmat. Jadi kamu sudah tahu arti bertumbuh. Nah, ada yang mengatakan, seorang ahli Charles Davis mengatakan, growing old is the mandatory, growing up is the optional. Bertambah usia sudah seharusnya. Artinya kamu ini sudah bertambah usia. Nah, dari SD, SMP sampai sekarang, bahkan umur kamu setiap detiknya itu bertambah kan gitu ya. Bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi orang dewasa itu adalah pilihan. Menjadi orang dewasa itu adalah pilihan. Jadi apa arti ungkapan dari Charles Davis itu? Bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi orang dewasa itu adalah pilihan. Ya, yang artinya setiap orang itu pasti bertambah usia. Mau detik, minggu, jam, atau bahkan setiap harinya. Namun menjadi orang dewasa itu dalam pemikiran, sikap, tingkah laku, perilaku, itu adalah pilihan.
Jadi tidak semua orang bisa memiliki sikap yang dewasa, yang sikap bijaksana. Jadi dari ungkapan Charles Davids, coba kamu perhatikan, sejauh ini, semelangkah sampai saat ini, sudah bagaimana keadaan kamu? Sudahkah semakin bertambah umur itu semakin dewasa? Sudahkah kita ini memasuki masa SMA, sudah masa yang dewasa? Atau sama saja halnya? SD sifatnya begitu, perilakunya begitu, di SMP juga perilakunya begitu, di SMA juga perilakunya begitu, atau sama saja berjalan di tempat tidak ada perubahan yang lebih baik? Kalau hanya perubahannya tidak ada, ya sia-sialah pertumbuhan itu, tidak diikuti dengan kedewasaan. Dikatakan tadi bertumbuh dan semakin berhikmat. Gimana coba itu, nah? Coba, sudah sejauh mana kamu melangkah, dan sejauh itukah sifat kedewasaan kamu? Jadi, apakah kamu sudah mengucap syukur untuk tingkat kedewasaan yang semakin bertambah pada dirimu? Oke, boleh kita lihat dulu dari pengalaman atau cerita tentang kisah Toyang Harding ya. Oke, baik, silahkan dulu dibaca tentang kisah Toyang Harding itu. Apa yang kita temukan dari kisah Toyang Harding? Artinya, kisah Toyang Harding ini adalah menggambarkan bagaimana seseorang sudah dewasa menurut usianya, ternyata tidak mampu menghadapi masalah secara dewasa. Toyang Harding misalnya, seharusnya dia harus menghadapi Nancy, lawannya yang tangguh dalam pertandingan sepatu es. Dia khawatir tidak bisa memenangkannya pertandingan itu dengan mengalahkan Nancy di arena pertandingan. Karena itu, ia memutuskan untuk mencelakakan Nancy, lawannya ya, mencelakakan Nancy. Nah, dari kisah Toyang Harding itu, atau pengalaman kamu, seperti apa sih pribadi yang sudah dewasa? Seperti apa sih pribadi yang sudah dewasa? Baik, kita akan belajar dari kisah Samuel. Kita boleh belajar dari Samuel. Sebenarnya dewasa itu, bertumbuh itu, dari semakin berhikmat, kita boleh belajar dari Samuel. Silakan dibaca Samuel 3 ayat 1 Samuel 3 ayat 19. Silakan dibaca bersama. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak satu pun firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Nah, di sini Samuel semakin bertumbuh, dia semakin bertambah, semakin baik, semakin kecintaan Tuhan, semakin bertumbuh, semakin dia dewasa, semakin bertumbuh, semakin dia disayangi oleh Tuhan. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga begitu. Dia semakin bertumbuh, dia semakin disayangi. Tak satu pun firman Tuhan yang dia lewatkan. Tak satu pun firman Tuhan yang lewatkan. Artinya, kalau kita boleh belajar dari Alkitab, kedewasaan ini harus kita boleh seperti Samuel. Semakin bertumbuh, ia semakin disayangi orang lain. Firman Tuhan tak dibiarkannya satu pun berlalu. Maka dari itu, nak, marilah kita belajar dari tokoh Samuel. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mari belajar seperti Samuel. Baik, nak, sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang mau bertanya? Silahkan. Jika tidak ada yang bertanya, misalkan berikan tugas untuk kita bahas minggu depan. Silahkan dikerjakan ya, nak. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, dipimpin dalam doa. Amin. Oke, nak, sampai di sini pertemuan kita.
Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Oke, selamat pagi.